kemerosotannya sampai berapa persen sih Pak untuk PAD-nya itu pendapatan asli daerah? Saya memprediksi atau ada laporan pendapatan asli daerah Tangerang Selatan berkurang sebanyak 60% dari target kurang lebih 2 triliun ya untuk tahun APBD 2020 ini. Biasanya pertengahan tahun ini kita sudah sampai 1,9 triliun pendapatan asli daerah, ya sampai dengan hari ini kita belum sampai. Hai masyarakat Indonesia, terima kasih sudah kembali menonton channel YouTube aku. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, thank you. Halo gengs, kembali lagi di channel YouTube aku, Fitriani Sufu. Saat ini aku berkesempatan dialog dengan Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Nah, ini beliau orangnya seperti kita tahu. Halo Bapak, apa kabar? Ya, kabar baik, Mbak Fitri. Alhamdulillah. Halo guys. Seru gengs, jadi memang Bapak Wakil Wali Kota kita ini cukup kekinian ya, bahasa ininya Magaul gitu. Jadi gini gengs, sebenarnya saya ingin bertanya begitu kepada Bapak, bagaimana sih Pak kondisi Kota Tangerang Selatan selama masa pandemi ini Pak? Seperti apa? Iya, memang saya kira sama dengan daerah-daerah yang lain ya, pandemi ini menjungkir balikan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Termasuk di kita di Tangerang Selatan. Sektor ekonomi menurun, kegiatan keagamaan terpaksa harus dibatasi, kegiatan-kegiatan sosial seperti pernikahan, hajatan, dan lain sebagainya terpaksa dibatasi, kegiatan olahraga juga terpaksa dibatasi. Ya, tapi alhamdulillah pembatasan-pembatasan itu akhirnya membuat Tangerang Selatan semakin baik dalam menghadapi COVID-19-nya saat ini. Luar biasa Tangerang Selatan ini, justru dengan partisipasi dari para netizen generasi muda ya. Iya, betul. Kalau untuk kondisi ekonominya sendiri Pak, seperti apa Pak yang sesungguhnya terjadi? Iya, apakah memang mengalami resesi ekonomi juga atau seperti apa? saya kira semua pihak mengalami. Masyarakat yang paling terpukul adalah orang yang dengan pendapatan harian. Iya, betul sekali. Itu yang paling terpukul, dan kemudian juga pelaku ekonomi di sektor pariwisata, hotel, restoran, itu pertumbuhannya sampai 0% pada 1 bulan kemarin. Dari mulai kita mulai pandemi itu di bulan Maret, pertengahan Maret ya, sampai dengan bulan Juni kemarin itu pertumbuhan beberapa sektor kita, terutama pariwisata itu ada yang harus sampai tutup, kemudian ada yang mengurangi karyawannya sampai 70-80% dan sebagainya. Jadi semua sektor memang terpengaruh dengan kegiatan dengan COVID ini. Tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi Mbak, sudah mulai hidup lagi nih. Ya mudah-mudahan seterusnya kita akan pulih lagi ya. Kalau boleh tahu kemerosotannya sampai berapa persen sih Pak untuk PAD-nya itu pendapatan asli daerah? Saya memprediksi atau ada laporan pendapatan asli daerah Tangerang Selatan berkurang sebanyak 60% dari target kurang lebih 2 triliun ya untuk tahun APBD 2020 ini. Biasanya pertengahan tahun ini kita sudah sampai 1,9 triliun pendapatan asli daerah, ya sampai dengan hari ini kita belum sampai angka itu aja sampai. Lalu bagaimana kemudian cara Kota Tangerang Selatan untuk tetap survive Pak terhadap itu? Pemerintah kota memilih efisiensi APBD, pelaksanaan anggarannya. Beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kita luncurkan ke tahun 2021 itu sudah kita tunda, kita luncurkan. Terutama kegiatan yang menyerap APBD besar, anggaran-anggaran besar gitu ya, di atas 2, 3, 5 miliar itu kebanyakan dari kegiatan itu harus kita tunda. Jadi kuncinya adalah efisiensi anggaran. Itu yang disebut dengan political response dari kami pemerintah kota terhadap gejala ini, karena nggak ada. Tapi sekarang kita sudah mulai membelanjakan lagi kegiatan-kegiatan supaya roda perekonomian masyarakat juga menjadi hidup lagi gitu kan. Kegiatan yang misalnya padat karya, kegiatan-kegiatan yang bersifat melibatkan masyarakat banyak, itu sekarang sudah kita biarkan lagi. Kalau jumlah kemiskinan di Tangsel itu benar Pak, sebelumnya berapa ya Pak?
Kemiskinan Tangsel 1,4%, 1,4%. pengangguran kita 6,4%. Kemudian ada lonjakan nggak Pak setelahnya? Saya sedang meminta Bapeda dengan BPS untuk mengukur, pasti ada lonjakan Pak. Oke. Pengangguran dan angka kemiskinan pasti ada lonjakan. Berapa angkanya, berapa presisinya, saya sudah minta kepada Bapeda dengan BPS untuk melakukan survei di akhir tahun nanti. Seperti itu. Jadi kira-kira Pak ada langkah nyata apa Pak yang Bapak lakukan begitu atau pemerintah Kota Tangerang Selatan lakukan kepada masyarakat terdampak? Contohnya ya mereka yang tiba-tiba jadi pengangguran, dirumahkan, di PHK. Iya, betul sekali. Percepatannya ada di perubahan APBD. Oke. Dan di APBD murni 2021, kuncinya ada padat karya. Saya sudah minta kepada semua dinas, semua termasuk kecamatan dan lurah, untuk mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk kegiatan yang bersifat padat karya. Menyerap tenaga kerjanya ambil dari masyarakat penerima bantuan sosial. Itu datanya ada by name, by address, di setiap kelurahan ada itu. Jadi libatkan mereka. Bentuk kegiatannya bisa gotong royong apa aja, tapi mereka harus nantinya bisa menerima upah atau pelatihan keterampilan ekonomi kreatif seperti apa. Itu yang akan saya dorong di perubahan ini dan terutama di tahun depan itu. Karena tahun depan itu momentum recovery ekonomi dan sosial ini harus sudah naiknya cepat sekali. Kembali kepada pertumbuhan ekonomi 7% itu. Seperti itu. Ada pesan khusus nggak Pak bagi masyarakat terdampak dari Wakil Wali Kota Tangerang Selatan? Jangan sepelein COVID, tapi juga jangan paranoid gitu. Biasa aja cuy, ya kan? Tapi kita harus hati-hati. Jangan terlalu khawatir yang berlebihan, tapi juga jangan cuekin gitu loh. Kita jaga kesehatan diri kita deh, karena yang melawan COVID ini adalah daya tahan tubuh kita. Betul. Jadi saya minta guys, jangan gadang, oke? Jangan makan sembarangan, jangan kerumun nggak jelas kayak gitu. Mendingan kita di rumah deh, jaga kesehatan, ngaji yang khatam ini ini khatam Qurannya kita dibanyakin, dan juga banyak kegiatan-kegiatan olahraga yang sudah bisa kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak sudah mau ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang di YouTube channel Fitrani Sufu. Semoga ke depan Tangsel bisa semakin lebih baik. Terus kemudian apa yang menjadi hajat Bapak? Ya kebetulan beliau akan mencalonkan sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, guys, untuk akhir tahun mendatang ya Pak. Ya. Semoga hajatnya bisa terwujud dan Bapak tetap sehat, terus kemudian semakin amanah lagi. Oke, thank you. Bye-bye. Terima kasih. Bye guys. Oke, setelah dialog kita lanjut makan dan ngobrol yang lainnya. Impact dari program. Paling ujung banget dari program. Konteksnya kita makan. Berarti orang untuk dapat makan harus ada makanan. Nah, ini persoalan ketahanan pangan. Iya. Persoalan ketahanan pangan. Saya ingin ke depan supaya kita untuk menjalin kerjasama dengan daerah-daerah penghasil, daerah-daerah produsen itu lebih real, lebih konkret lagi. Daerah mana Pak? Salah satu contohnya. Misalnya Subang untuk beras, kemudian Kerawang untuk beras, Brebes untuk bawang, Pasar Induk untuk Subang sama Tasikmalaya itu untuk sayuran. Saya pengen nanti misalnya pasar induk kita, pasar-pasar kita, tradisional kita punya data berapa kebutuhan misalnya ini timun per hari, berapa kebutuhan udang, berapa kebutuhan segala rupa per periode waktu tertentu, kemudian berapa yang bisa disumbang sama ganda. Ini soal ketahanan pangan. Kalau nggak ada data konkret kayak gitu, saya khawatir nanti kita minta 1.000 ton misalnya menghasilkan 500 ton, kita harus cari-cari lagi. Jadi kontinuitas supply kayak intinya adalah soal biayanya kan dari antar mereka itu bisnis to bisnis itu. Yang penting pemerintah berposisi memfasilitasi kerjasama antar dua pihak bisnis itu, bisnis di sektor pertanian. Saya sadar bahwa kita bukan daerah pertanian dalam RT RW kita.
memang sudah tidak ada lagi daerah pertanian. Tapi dengan 1,7 juta penduduk Tangerang Selatan saat ini, ya harus terjamin foodnya, makanannya gitu kan, untuk kebutuhan fisik mereka. Nah, ini itu di sektor. Selain cadangan beras pemerintah, yang ke depan saya ingin, kalau kemarin hanya 100 ton, saya ingin 500 ton. Cadangan beras pemerintah, ya cadangan pangan pemerintah itu 500 ton. Artinya dinas pertanian harus bikin anggaran yang cukup, ya, walaupun bertahap, misalnya perut murni berapa, perubahannya. Tapi kan persoalannya tidak hanya melulu transaksinya itu hasil dari uang, kemudian bertemu, deal, beli, enggak. Tapi ini melalui proses pendidikan. Ini juga harus terkait dengan pendidikan kita. Soal pendidikan ini memang saya ingin lebih menekankan endingnya itu peningkatan kualitas dan karakter SDM. Kualitas karakter SDM. Artinya karena pembangunan fisik infrastrukturnya relatif sudah terpenuhi, sudah banyak terpenuhi lah. Kalaupun ada kebutuhan tambahan lagi itu relatif yang nggak terlampau dominan dan kayak 5 tahun pertama kemarin. Kualitas pendidikan ini saya ingin muatan lokal. Kami otonomi daerah ini punya keleluasaan untuk muatan lokal di sektor pendidikan. Muatan lokal seperti apa? Saya diskusikan dengan Dewan Guru, dengan Dewan Pendidikan. Artinya begitu. Saya ingin nanti kita bersepakat 3 pilar pendidikan pemerintah, sekolah dengan orang tua. Jadi kita bersepakat nanti, walaupun jam belajar harus ditambah dari jam belajar normal karena untuk kurikulum memenuhi kualifikasi kurikulum dari pusat, maka saya pengen setelah itu muatan lokal yang berbicara dalam kerangka pendidikan bagi anak-anak kita. Misalnya kalau selesai jam 1, maka sampai jam 3 kita tambah muatan lokal untuk hal tertentu. Misalnya guru agama kita, tadi saya webinar sama guru agama Islam se-Tangerang Selatan. Mereka akan banyak anak SD kelas 3 nih mau ngajarin masak, ya boleh nggak? Boleh, ini enggak. Misalnya dari 30 cuma 5 orang ajarin, nggak apa-apa. Pak, kenapa kemudian memilih untuk pendidikan karakter misalkan lebih mengembangkan skillnya? Apakah belajar dari pengalaman sebelumnya begitu banyak siswa yang lulus tapi tanpa skill atau gimana, Pak? Memang sekarang ini kalau melihat tantangan ke depan, di mana masyarakat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi, bukan hanya pelajaran sekolah yang dibutuhkan, mereka harus arif di luar pelajaran sekolah. Saya ingin pendidikan karakter itu nanti endingnya adalah mereka menjadi manusia yang bisa menangkal pengaruh-pengaruh negatif kalau terhadap dalam pergaulan mereka sehari-hari. Karena 7 jam mereka belajar di sekolah, tapi sisanya itu kan hampir 17 jam mereka belajar di lingkungan di luar sekolah. Nah, pengaruh itu harus bisa mereka netralisir, pilih dan pilah, tetapi basisnya adalah mereka punya karakter dulu di sekolah. Gitu, dari sekolahnya, jadi dia keluar sekolah, dia udah tahu dia bukan main gadget aja seharian di kamar atau di mana gitu kan, sehingga kejadian pidana banyak berasal dari situ. Nah, mereka bukan dikuasai teknologi, tapi mereka yang menguasai teknologi. Saya percaya itu karena sudah diberikan contoh oleh banyak. Oke gengs, kita makannya udah selesai, tinggal nungguin bapak. Terus kemudian selanjutnya kita akan melakukan aktivitas yang lainnya. Thanks for watching.